siang eh, kakak. Selamat datang di channel Doni Gondrong, channel Go Mampus, Gondrong Masuk Kampus. Dan di sini nanti mungkin kakak bisa sharing-sharing terkait jurusan, terus terkait kampus yang sedang kakak menempuh pendidikan di sana gitu. Nah, mungkin yang pertama boleh perkenalan diri dulu kepada viewer dan penonton setia Doni Gondrong. Hai teman-teman semua, nama aku Ayu dari Statistika ITS 2018. Statistika ITS, Mbak Ayu, oke. Eh, Pengalaman singkat Mbak Ayu dulu, kenapa bisa menjadi mahasiswi Statistika ITS? Aku dari jalur SBMPTN yang ketolak dari SNMPTN. Sebenarnya dari awal itu memang lincar statistika karena emang suka matematika gitu kan, dari SD, dari kelas awal itu sudah punya passion di matematika kayak gitu. Tapi ternyata pas SMA aku tidak tertarik ke matematika murninya, akhirnya mencari hal lain eh, ke matematika yang lain tapi masih matematika kayak gitu. Akhirnya nemu di statistika ini. Sebenarnya dulu tuh lebih ke statistika atau aktuaria, tapi ternyata pilihannya tuh statistika pertama, yang kedua aktuaria, dan akhirnya ke sini. Gitu. Oke, terima kasih. Kenapa milih Institut Teknologi 10 November? Statistika sebenarnya ada dua kan, ada statistika IPB sama statistika ITS. Tapi kalau statistika IPB itu mungkin kebanyakan, kalau yang aku dengar itu kebanyakan teori, tapi kalau di ITS ini ada banyak prakteknya gitu, lebih ke teknik. Kan ini kan juga kampus teknik kan, jadi meskipun kita di MIPA atau di statistika itu kebanyakan juga prakteknya gitu. Jadi nggak bergelut ke teori aja kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak yang dipelajari di statistika, khususnya di ITS gitu. Nah, mungkin saya sekarang memposisikan diri saya sebagai siswa-siswi SMA nih, pengen tahu statistika lebih dalam. Apa sih yang dipelajari Kak kalau boleh tahu? Kalau dasarnya mungkin seperti yang kalian tahu ada mean, modus kayak gitu kan, itu mungkin awal-awal mata kuliah kayak gitu isinya. Cuma lebih ke sini itu akan lebih menjurus ke analisa data mining seperti itu. Sebenarnya kalau di sekarang itu banyak yang membutuhkan data mining, bahkan jurusan-jurusan lain juga mempelajari data mining. Tapi kebanyakan mereka cuma tahu gimana caranya mengolah data aja tanpa tahu dasarnya seperti apa. Jadi kebanyakan dari jurusan lain yang belajar statistika itu mereka salah untuk menggunakan metode kayak gitu sih, lebih ke metode apa yang cocok buat ngolah data gitu. Mempelajari kayak ilmu-ilmu sosial di SMA nggak Kak? Kayak sosiologi, ekonomi, geografi gitu nggak? Jadi sebenarnya di statistika ini ada 5 bidang. Yang pertama itu ada komputasi yang terkait ngoding kayak gitu-gitu, bikin jejaring media sosial kayak website kayak gitu-gitu. Yang kedua ada kesehatan, kayak lingkungan kesehatan. Yang ketiga ada finansial akuntansi. Yang keempat itu ada studi kependudukan yang sosial yang dimaksud tadi itu. Jadi yang kelima itu ada industri. Nah, industri ini bisa dibilang kayak perencanaan membangun sebuah perusahaan kayak gitu. Nah, berarti juga belajar dong Kak yang ilmu sosial kayak di SMA seperti sosiologi, ekonomi, geografi dan lain-lain. Jadi kita banyak sih, kayak ada akuntansi juga, ada studi kependudukan juga. Tapi kalau geografi yang lebih menjurus itu enggak sih, karena bukan ranah kita juga kan kayak gitu. Nah, untuk fisika kimia mempelajari juga nggak? Karena di ITS ini kampus teknik ya, semua jurusan itu mempelajari fisika kimia, dapat fisika 1, dapat fisika 2, dapat kimia 1 kayak gitu. Itu udah menjadi matkul wajib di ITS kayak gitu sih. Oke, nah sekarang suka dukanya kuliah di ITS. Sebenarnya kalau waktu maba agak kaget kali ya, mungkin dari kan kalau semester awal itu dapat praktikum fisika kayak gitu. Jadi dan itu setiap minggunya harus
harus ada laporan, harus ada pretest kayak gitu-gitu. Mungkin lebih kaget dari peralihan SMA ke kuliahnya, tapi sejauh ini dari semester 1 sampai semester sini selama kita jalaninya enjoy, karena aku juga senang di bidang statistika ini, jadi ya enjoy aja sih kayak gitu. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa nih? Aku semester 6. Semester 6 ya, berarti setahun lagi lulus? Amin. Atau 2 tahun lagi? Enggak dong. Oh enggak, satu oke, lagi. siap. Nah, terus itu tadi mungkin dukanya. Nah, sekarang sukanya apa Kak, kalau boleh tahu? Sukanya kalau di statistika ya, aku meneruskan statistika. Statistika itu bisa kan di sini ada matkul survei juga ya. Nah, itu tuh benar-benar kita itu bisa ngerti, bisa public speaking, belajar public speaking, belajar berkomunikasi dengan orang dengan baik itu seperti apa kayak gitu sih. Kebanyakan banyak juga turun lapangannya kan, jadi ya menarik kayak gitu. Banyak cewek cowok di statistika? Lebih banyak cewek atau cowoknya? Kalau di angkatanku sih kayaknya perbandingannya 1:3 ya gitu. Berarti 1:3. banyak cewek ya? Iya, banyak ceweknya. Banyak ceweknya, berarti kalau yang cowok jadi raja ya? Iya sih. Oke. Mungkin lebih ke cowoknya lebih banyak melindungi perempuan-perempuan. Siap. Oke. Nah, kalau boleh tahu, peluang kerja atau nanti lulusan statistika ini jadi apa sih? Mungkin Kak Ayu ini kan udah semester 6, sudah mendengar dari alumni atau dari lulusan statistika ITS itu kebanyakan kerja di mana? Nah, kalau boleh tahu nih. Mungkin yang paling awam itu di kedinasan kali ya, di BPS kayak gitu kan, di BUMN juga membuka lowongan buat statistikawan kayak gitu. Tapi yang paling unik sih kalau menurutku menjadi data analisis sih. Kayak data analisis ini kan kerjanya per proyek ya, kita bisa bangun perusahaan tentang data analisis gitu, terus kayak perusahaan-perusahaan yang lain itu membayar kita buat kedepannya apa ya, kayak buat memprediksi apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut kayak gitu sih kebanyakan di data analisis. Tapi kalau misal mau di perusahaan lain kayak di pabrik itu pun bisa, karena kan kalau di pabrik ada namanya quality control, itu juga punyanya statistika kayak gitu. Kenapa aku menyarankan buat anak statistika yang memang ngambil peran itu, karena yang aku bahas tadi si kayak informatika atau yang lain itu cuman tahu luarnya aja, nggak tahu bener-bener metode apa yang pas kalau digunakan di data tersebut kayak gitu. Oke. Kalau jadi dosen? Bisa, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa ya. Apakah harus S2? Kalau di sini itu mungkin gini ya, sistemnya itu menjadi asisten dosen dulu. Kalau asisten dosen baik, mungkin dosen-dosen di sini juga memberi peluang buat menyekolahkan kembali kayak gitu sih. Baru jadi dosen yang benar-benar dosen kayak gitu, S2, berarti di S2-nya. Yang menyekolahkan itu dosennya? Gini, ada peluang kayak gitu loh Don. Jadi ada peluang buat disekolahkan, tapi kalau memang mau sekolah sendiri ya oke. Berarti jadi dosen sangat bisa lah ya. Kalau Mbak Fitri sendiri, cita-citanya apa nih nanti setelah lulus di statistika? Oke, kalau aku mungkin fresh graduate pengen cari pengalaman dulu ya di pabrik-pabrik, kayak menjadi quality control, menjadi penasehat, selanjutnya seperti apa kayak gitu sih. Baru nanti pengennya, rencananya itu punya perusahaan sendiri yang berkembang di data analisis kayak gitu. Oke, siap. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Kak Ayu gitu. Kemarin kan banyak ya siswa-siswa SMA yang gagal SBMPTN, terus beberapa mungkin ada yang frustasi, terus ada yang sudah putus asa. Nah, mungkin dari video ini Kak Fitri bisa menyampaikan pesan atau mutiara kata yang bisa membangkitkan semangat dari teman-teman siswa-siswa SMA di seluruh Indonesia. Apa sih yang ingin Kak Fitri sampaikan buat mereka semua gitu? Oke, mungkin aku cerita dulu ya. Dulu aku tuh sempat ditolak SNMPTN sama STIS kan. Jadi kayak udah 2 kali ditolak ini aku kayak murung gitu kan. Kurang apa. Dan di SBM pun aku kayak belajar, karena dulu itu sistemnya kayak SNMPTN itu hasilnya keluar 2 minggu sebelum SBMPTN mulai itu. Jadi kayak aku cuma punya waktu belajar 2 minggu kayak gitu. Nah, itu yang menjadi pacuku itu kayak ngelihat orang lain udah masuk, terus aku kayak terpacu buat kenapa aku nggak bisa kayak gitu sih. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya passionnya masing-masing yang harus dikejar kayak gitu. Jadi SBM nggak ada, masih ada mandiri dan jalur-jalur lainnya kayak gitu sih. Setiap orang punya jalur masing-masing, nggak mengharuskan harus SBM kok.
meskipun kamu SBM tapi kalau di kuliahnya kamu biasa aja, ya itu bukan menjadi jaminan kamu buat sukses nantinya begitu. Mungkin closing statement dari Kak Ayu. Dan mungkin sebelumnya terima kasih, saya sudah Kak Ayu sudah men-share terkait pengalaman, terkait ilmu statistika, semoga bermanfaat. Nah, sampai jumpa di lain waktu, kita ada konten-konten yang edukatif, dan mungkin Kak Fitri atau Kak Ayu Safitri bisa closing statement. Oke, terima kasih sebelumnya. Maaf kalau misal aku ada salah kata atau kurang penyampaian seperti apa. Semoga apa yang aku share ke kalian ini bermanfaat. Terus buat kalian yang lagi cari-cari kuliah, semangat terus. Terima kasih.